Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang Bapak dan Ibu dalam Diklat Nasional, Teknik Super Canggih Optimalisasi Berbagai Teknologi berbasis Artificial Intelligence dalam penyusunan perangkat ajar guru yang menarik dan interaktif. Diselenggarakan oleh Belajar Bersama, bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Tingkatkan kompetensi guru melalui belajar bersama. Bersama saya, Afidatun Nisa, moderator pada malam hari ini, menyapa Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting dan live YouTube channel Belajar Bersama. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2023 pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai melalui Zoom meeting dan live YouTube channel Belajar Bersama. Saat proses kegiatan, peserta wajib untuk on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya, dan dipersilahkan oleh moderator. Paparan materi berlangsung selama 60 menit dan sesi tanya jawab selama 30 menit. Setelah selesai kegiatan, mohon tidak lupa untuk mengisi link presensi di grup kegiatan. Bapak dan Ibu peserta diklat, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini? Boleh dong untuk ketik di chat Zoom meeting ini dan juga di komen live YouTube channel Belajar Bersama. Apakah sudah siap dan semangat nih? Mari kita tes semangatnya nih ya untuk di kolom komen dan chat Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, oke siap dan semangat insya Allah siap. Wah, ini Alhamdulillah ini semangatnya dari hari pertama sampai hari keempat tetap terjaga ya Bapak dan Ibu ya. Ini justru malah makin semangat ini. Wah, siap. Oke, mantap, mantap. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi nih. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak sabar ya pada malam hari ini. Apakah udah ada yang tahu nih pemateri pada malam hari ini siapa gitu ya? Narasumber hebat kita siapa malam hari ini? Oke, apakah mungkin sudah ada yang tahu? Oke, udah. Wah, ini sat-sat ya. Siap siaga gitu ya. Oke deh. Oke, kalau gitu saya akan memperkenalkan dan juga membacakan CV pemateri hebat kita pada malam hari ini. Beliau merupakan S2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, sertifikasi guru di Universitas Pakuan, dan S1 Sastra di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Islam Nurul Fikri Depok, tutor bahasa Indonesia and Civic Education, rumah belajar ambasador, konsultan and trainer of digital facilitator, dan state language ambassador. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada malam hari ini, Bapak Muhammad Arifin, SSGR. Halo Bapak Arifin, selamat malam. Halo, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas Bapak. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Fida. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat dari komen Zoom meeting pada malam hari ini nih kita digempur semangat dan siap gitu Pak untuk menyimak gitu katanya. Siap Oke. Mbak, ya baik baik. Oke deh Pak. Tidak usah berlama-lama lagi nih Pak. Kalau berlama-lama nanti saya yang akan diserang chat komen nih. Ayo Mbak, cepet gitu ya. Baik 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 Pak. Mbak. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fida. Izin menyapa Bapak Ibu semua ya dengan pantun-pantun andalan saya nih. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang di pelatihan ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, karena sebetulnya belajar bagi guru tuh memang santai-santai gini Bapak Ibu, enaknya di Jumat gitu ya, besok nggak harus bikin laporan gitu, tapi kita bisa sambil makan, kemudian bisa sambil ya seperti nonton film lah Bapak Ibu, tapi kita tetap juga mendapatkan ilmu.
izin membacakan pantun Bapak Ibu nih ya. Em, Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan Cakep. senang hati, saya ucapkan selamat datang para hadirin. Oke, ada lagi nih Bapak Ibu ya. Buah kelapa dari Jawa, kirim rambutan dalam peti. Betapa bahagia segenap jiwa bertemu Bapak Ibu yang baik hati. Lagi nggak Bapak Ibu? Wah, kolom komennya lagi nggak Bapak Ibu nih? Lagi, Mana nih Pak, lagi. komennya? Lagi Bapak Ibu, lagi nggak? Wah, lagi Mbak katanya. Lagi, Ini Pak. udah interaktif dan inovatif ya Bapak Ibu ya. Kita punya kearifan lokal berbentuk pantun gitu. Jadi eh, kita juga bisa membuka dengan hal tersebut. Pasti siswa tuh walaupun gini ya, apaan sih? Apaan sih? Tapi dia senyum Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya tambahin lagi nih Bapak Ibu ya. Selamat pagi semua rekan, senyum manis sudah tersemat. Selalu ingat satu pesan, jika belajar perlu semangat. Tambahin lagi nggak Bapak Ibu nih? Satu lagi ya Bapak Ibu ya, pokoknya satu lagi. Jadi Bapak Ibu ya, ChatGPT, Bard itu belum bisa membuat pantun. Ya, jadi pantun ini insya Allah dari saya ambil di internet dan saya ubah. Satu lagi Bapak Ibu untuk menyemangati semua, belajar kelompok bersama siswa tidak perlu buku baru. Mari semangat para pemirsa karena kita semua guru. Oke Bapak Ibu terima kasih. Wah ini luar biasa nih Mbak ya. Kalau tampil malam-malam Bapak Ibu bersemangat seperti ini, rasanya masa depan pendidikan itu cerah gitu ya. Seperti musim panas yang akan berakhir gitu ya. Itu jadi musim hujan ya Bu ya. Terbalik kita menanti musim-musim apa namanya? Musim panas kembali karena musim hujan sudah musim panas yang berkepanjangan sudah berakhir gitu ya di akhir Oktober. Saya izin share screen Bapak Ibu. Mungkin ini adalah materi yang Bapak Ibu pernah dengar juga. Tapi saya bawa referensi selengkap-lengkapnya Bapak Ibu di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, ada praktik baiknya juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, saya tidak coba-coba, tapi saya sudah istilahnya berbagi praktik baik dan saya hitung ini sendiri. Nanti kita di akhir akan nyoba Bapak Ibu ya, walaupun dengan waktu yang terbatas. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Oke. Jadi ini saya mau bawa game based learning Bapak Ibu. Untuk interaktif dan inovatif memang siswa itu sukanya dua. Kalau dari saya sendiri memperhatikan. Yang pertama dia basisnya gamifikasi Bapak Ibu ya. Atau game based learning. Nah, yang kedua adalah storytelling Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat podcast gitu ya. Cerita-cerita itu pasti panjang. Ditonton Bapak Ibu sama siswa ya. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau kita storytelling itu juga bisa membuat siswa itu interaktif. Ada tanya jawab bisa. Nah, optimalisasi kuisis untuk pengembangan asesmen yang inovatif dan interaktif. Nah, dari tampilan aja ini udah interaktif Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang tahu nggak ini pakai apa nih? Oke, ada yang tahu Bapak Ibu ciri apa ini? Gambar apa ini? Bapak Ibu, ada yang tahu gambar apa ini? AI, oke. Among Us, wah, Among Us tuh Bapak Ibu. Jadi dari tampilan saja kita sudah bisa ini Bapak Ibu mencuri perhatian siswa. Wih, Pak Arif main Among Us juga nih. Itu udah interaktif Bapak Ibu. Interaktif di sini itu nggak berbalas pesan juga ya Bapak Ibu ya. Tapi ada benak yang apa tergugah gitu. Pak Among Us ya gitu. Udah tahu anak-anak gitu ya. Wah, udah pada tahu nih Among Us, ini Among Us tuh. Siapapun murid-murid kita waktu pandemi itu udah tahu banget Bapak Ibu Among Us itu seperti apa. Jadi dia dalam tanda kutip ya mencari orang yang cepu gitu ya atau pengkhianat. Seru Bapak Ibu ini. Nah, permainan-permainan seperti itu ya pencarian detektif lah siapa yang jahat, siapa yang baik gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa melihat karakter siswa. Dari sini aja udah tahu slide depan Bapak Ibu, ini adalah sebuah permainan Among Us. Tapi kita nggak akan bahas ke situ, tapi Among Us itu adalah bagian dari game atau game based learning. Jadi inovatif dan interaktif saya akan perkenalkan melalui game based learning. Nanti untuk asesmennya kita akan coba langsung. Bapak Ibu, saya udah yakin banget lah, udah tahu asesmen diagnostik, kognitif non kognitif gitu ya, formatif sumatif. Wah saya rasa di PMM itu sudah banyak sekali Bapak Ibu.
tinggal buka, googling udah tahu Bapak Ibu ya. Tapi kini kita mau praktik aja. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit perkenalan dari saya, walaupun sudah disebutkan, saya sekarang sedang S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ibu ya. Tadi dibilang Yogyakarta gitu. Pengen sih juga ke sana, cuman jauh ya Mbak ya. Jadi di Jakarta aja. Jadi saya mengajar dari 2014 sampai 2023 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, wah Pak Arifin nih kayaknya masih muda nih gitu ya. Enggak Bapak Ibu, saya cukup lama mengajar jadi 8 tahun gitu ya. Intinya Bapak Ibu, semua pencapaian saya tidak terlepas dari dukungan teman-teman, sekolah yang sudah banyak berkontribusi, kementerian, dinas gitu. Jadi saya tidak bergerak sendiri dan saya percaya bahwa kalau guru-guru itu perlu membantu sesama guru Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak hanya menunggu dinas dan juga tidak menunggu dari kementerian. Seperti contohnya belajar bersama ini gitu ya, mengumpulkan guru untuk berbagi kepada guru-guru lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, langsung saja. Nah, saya langsung mengenalkan Bapak Ibu, kenapa inovatif dan interaktif itu menggunakan game-based learning dan kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu banyak kalau di istilahnya kurikulum merdeka tuh sering menggunakan kata miskonsepsi gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu nih. Jadi di dalam sesuatu yang menggunakan game itu ada tiga Bapak Ibu. Nah, ini saya gabung-gabung bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya saya mengambil ini referensi dari tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi ada seorang dosen di MIT ya membuat buku tentang game-based learning. Ada tiga Bapak Ibu di sini ya. Yang pertama itu gamification. Bapak Ibu nih toko hijau tahu ya, toko hijau, toko oranye gitu ya, toko kuning yang udah tutup Bapak Ibu. Nah, itu menggunakan gamifikasi di marketplace itu. Bapak Ibu nyari apa tuh ngetik supaya dapat poin gitu ya. Nah, di dalam hal tersebut pembelajarannya itu tidak banyak berubah Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar misalnya, Bapak Ibu memutar apa namanya? Wheel of Names gitu ya atau mengundi anak-anak itu adalah bagian dari gamifikasi. Jadi gamifikasi di sini adalah menggunakan extrinsic reward. Misalnya Bapak Ibu muter anak-anak, weh dia bisa jawab nggak? Nah itu extrinsic. Jadi dia tuh basisnya dikasih poin atau pointing gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu di sini ada playful learning. Playful learning ini sebetulnya bermain sambil belajar Bapak Ibu menurut saya. Nah, bermain sambil belajar itu memang benar-benar didesain untuk lebih relevan, berarti, dan lebih menarik. Ya, kayak Bapak Ibu, misalnya bermain peran lah, Among Us juga bisa. Nah, kebanyakan menggunakan intrinsic reward gitu ya. Jadi, bedanya kalau yang gamifikasi tadi, kita dalam pembelajaran misalnya gitu ya, Bapak Ibu, project based learning atau Bapak Ibu belajar biasa, Bapak Ibu kasih di situ, ada undian, ada yang dikasih poin, ada yang dikasih bintang, kalau salah dia misalnya dapat apa, kalau benar dapat apa itu gamification. Salah satu unsur gitu. Tapi kalau playful learning ini intrinsic reward Bapak Ibu. Benar-benar siswanya itu nah ini benar-benar loh kalau kamu biasanya playful learning ini Bapak Ibu outbound gitu ya. Jadi kalau dia merasakan sesuatu secara pengalaman, dia akan termotivasi. Wah, ikut temennya lomba, wah gitu kan. Temennya udah menang nih, wah, kita harus menang. Jadi apa namanya intrinsic rewardnya yang benar-benar apa namanya disentuh. Tapi kalau game based learning, Bapak Ibu, nah ini gabungan Bapak Ibu, gamifikasi dan playful learning. Seperti hari ini, saya mendesain sebagai game based learning. Nanti akan kita coba di 30 menit terakhir. Nah, itu menggunakan semua fitur game Bapak Ibu. Fitur game itu banyak sekali ya. Ada peringkat, ya kan? Terus ada poin. Kemudian ada tingkat kesulitan, diferensiasi Bapak Ibu. Nah, pasti ingat Bapak Ibu diferensiasi. Kalau masih fase E dengan fase F jelas beda gamenya. Jadi memang kita mencoba ke arah sana. Nah, menggunakan semua fitur game. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini nih Bapak Ibu, ini ribet, tapi Bapak Ibu tidak perlu meribetkan itu ya. Saya coba bikin. Jadi game based learning itu adalah sesuatu yang
keterlibatan afektif, sifat, kemudian perilaku, ada keterlibatan kognitif dan keterlibatan sosial atau budaya. Makanya Bapak Ibu kalau pakai kuis siswa kadang teriak-teriak ya, wih gitu ya. Dia ada afektif bersama temannya. Kemudian ada keterlibatan perilaku, termotivasi gitu ya. Kemudian kognitif, dia jawab benar, oh dia tahu pengetahuannya. Dia jawab salah, dia bisa ngelihat temannya. Nah, ada lagi keterlibatan sosial budaya. Ini adalah gotong royong Bapak Ibu ya kalau di dalam apa P5 itu. Jadi bersama teman-teman itu lebih baik kuis. Jadi memang di kuis itu kita bisa desain. eh, Biasanya untuk pembelajaran formatif. Bisa juga nggak sih Pak sumatif? Bisa. Ya. Tapi sumatifnya kita ukur dulu eh, bagian mana saja. Karena sumatif itu kan capaian pembelajaran gitu ya. Tapi kalau CP itu bisa tujuan pembelajaran satu. Itu. Untuk mencapai capaian pembelajaran gabungan dari tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, secara sederhana gitu ya Bapak Ibu ada pengaturan keterampilan, skor, ada musiknya, ada sistem insentif ya tadi. Salah benar. Mekanika permainan Bapak Ibu ngeklik gitu siswa ngegeser, nulis, kemudian apa namanya? Apa geser-geser temannya gitu. Itu adalah bagian dari mekanika permainan juga gitu ya. Ada mekanika pembelajaran, oh dia tahu dia pakai rumus, dia bikin SPOK, desain estetika, ya seperti tampilan ini Bapak Ibu saya sengaja desain supaya memang temanya game dan ada mekanisme penilaian dan narasi Bapak Ibu. Jadi ada ceritanya juga. Ya, kira-kira seperti itu nih ada afeksi, ada motivasi juga Bapak Ibu ya. Jadi ada motivasi itu ada teori harapan dan nilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngasih harapan nih kayak kamu kalau bisa sesuatu biasanya tujuan sih ya. Kalau bisa ini nanti kamu akan berguna dalam kehidupan. Nilai-nilai apa yang bisa diambil? Nilai ini bisa nilai ekstrinsik dan intrinsik dari Bapak Ibu ya, yang dirapor dan nilai meningkatkan nilai afektif. Ada penentuan nasib sendiri ya. Jadi di game tuh benar-benar sangat apa namanya? Anak-anak sukai lah, ada atribusi berorientasi pada tujuan gitu ya, minat, berlokasi konten gitu ya. Perancah tuh scaffolding, ada umpan balik. Bapak Ibu ya kalau salah dijawab, dia jawab salah, kemudian ada feedbacknya. Bagusnya game tuh bisa langsung seperti itu. Ada konteks sosial, budaya, partisipatif ya, ada agensi sosial, terkaitan, interaksi sosial, gestur. Nah, ini semuanya bisa kita dapatkan di pembelajaran basisnya game based learning. Cek Bapak Ibu, apakah saya masih masuk di sini? Cek, cek. Masih, Pak. Oke, Aman. baik. Saya khawatir nge-freeze nih Bapak Ibu ya. Masih ya. Nanti kalau ini mohon saya diingatkan juga kalau nge-freeze lewat chat. Nah, jadi pertimbangan menggunakan game based learning itu peningkatan keterlibatan peserta, ada umpan balik secara langsung, peningkatan motivasi, sarana peningkatan kognitif dan analisis data. Dan ini biayanya relatif murah Bapak Ibu. Potensi potensinya terjadi kecurangan bisa ya. Ada privasi dan pelindungan data kalau kita menggunakan misalnya aplikasi yang lain gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi sendiri ya aman gitu Bapak Ibu. Pointifikasi waktu relatif lama pembuatannya. Ini maaf, biaya relatif mahal. Jadi kalau game yang apa kita bikin aplikasi gitu ya, game edu game itu cukup mahal, ada potensi kecurangan. Ini kira-kira sebelah kanan ini kekurangan, sebelah kiri itu kelebihan. Nah, makanya kalau kita mau lihat privasi dan pelindungan data, biasanya kalau di Eropa tuh ada VERPA, ada apa namanya aturan yang melindungi data anak. Kan kalau sekarang di Google untuk aplikasi pihak ketiga di Google for Edu itu sudah menerapkan itu. Makanya Bapak Ibu di akun belajar itu cukup sudah sangat aman menurut saya karena datanya sudah terlindungi. Nah, jadi tujuan permainan ini ada pelatihan sampai sertifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya, itu kita menggunakan yang namanya sampai latihan-latihan. Gitu ya. Ada pra pelatihan, ada pembelajaran awal Bapak Ibu, ada latihan pelajaran, latihan dan latihan. Tapi untuk pindah pekerjaan ini biasanya di SMK. Ada di sini ada sertifikasi. Oke, lanjut. Ini loh saya Inggrisnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui juga, saya coba menguatkan why atau alasan Bapak Ibu mencoba mendesain game based learning menggunakan quizzes gitu ya. Jadi
Di sini tuh penggunaan game sangat masif Bapak Ibu, datanya sebelum pandemi ya dari Entertainment Software Association. Jadi kira-kira game strategi itu paling tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau bawa topik-topik sulit gitu ya, itu bisa menggunakan strategi. Cek, cek apakah suara saya masuk, Mbak? Masuk, Pak. Oke, baik. Aman. Nah, di sini juga ada bermain peran gitu ya. Role play biasanya. Ada The Sims ini contohnya. Nah, ini ada santai Bapak Ibu pakai permainan kartu ya. Ada Uno gitu ya. Ada nembak-nembak, ada PUBG, Free Fire, dan petualangan. Nah, ini tingkat presentasinya cukup banyak Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat game ya, bisa melihat dari sini. Strategi, bermain peran, santai gitu ya. Kuis biasa kayak tanya jawab. Ada tembak-tembakan gitu. Ya ini tembak-tembakan, ini outbound ya Bapak Ibu. Ini ada petualangan gitu. Bisa. Lanjut. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu ketika kita ingin mengoptimalisasi game based learning. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama membuat sendiri, merancang fitur, perlu tim besar, dana, waktu amat panjang, dan resiko gagalnya besar Bapak Ibu. Memang guru tidak didesain untuk menjadi developer ya. Tapi kalau guru bisa adalah sebuah bonus. Nah, tapi kita menggunakan aplikasi game seperti Quizzes ini, merancang dengan fitur game yang ada, bisa dikerjakan sendiri, dan tim tidak terlalu mahal atau gratis, perlu waktu yang relatif singkat, dan resiko gagalnya kecil. Ini juga ada jenis game strategi, role play, casual, shooter atau adventure, atau petualangan. Ya Bapak Ibu, 5 inilah. Role play kan kalau di asesmen-asesmen itu kita bisa membuat drama. Cuma memang tidak bisa langsung, tapi coba-coba yang sederhana. Misalnya Bapak Ibu berkelompok, kayak perdebatan gitu ya, di quizzes gitu misalnya. Kalian setuju nggak? Gitu ya. Misalnya dengan sekolah 4 hari gitu ya, pelajaran. Setuju Pak? Apa? Yang setuju basisnya kanan, yang nggak setuju basisnya kiri. Kira-kira bisa seperti itu. Nah, nah peran guru juga di dalam game based learning ini berubah. Sebetulnya dia sebagai game master ya Bapak Ibu. Kalau di sebuah arena musik dia sebagai apa namanya pembawa apa namanya orkestra itu ya. Fasilitator, motivator, inspirator, dan evaluator. Ini akan dibantu. Ini akan saya coba kasih teori dasarnya dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pas main nyambung. Nah, ini nih Bapak Ibu yang rumit-rumit nih. Saya coba membawa ini secara ilmiah gitu ya. Jadi nggak cuma main-main aja, tapi memang ada teorinya Bapak Ibu ya. Di sini ada game based learning eh, frameworknya. Jadi Bapak Ibu di sini ada learning objektif gitu ya. Ada learning objektif, kemudian itu tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada eh, clear player goals ya. Itu maksudnya indikator apa sih yang membuat learning apa tujuan pembelajaran itu tercapai? Misalnya di 80. Learning content Bapak Ibu, slide-nya itu. Nah, di dalam instruksi ini gitu ya. Ada keterlibatan pemain, eh, kemudian pemainnya itu belajar, perilaku dan ada feedback. Nah, kira-kira seperti itu. Ada sistem feedbacknya. Dan di quizzes ini betul-betul ada semuanya gitu ya. Lanjut. Nah, ini sederhana gini Bapak Ibu. Ini konten instruksional nih Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ada karakteristik game, sistemnya umpan balik. Ada penilaian, ada perilaku itu yang akan membuat hasil belajar. Jadi dia siklus Bapak Ibu. Salah benar, feedback. Jawaban terbuka, feedback. Jawaban siapa yang paling mendekati benar, jawaban siapa yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira gitu. Ada input, gitu ya. Kemudian ada outcome. Jadi ada siklus. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, konten instruksional berdasarkan tujuan pembelajaran, satu slide, kemudian satu pertanyaan. Ada karakteristik gamenya, saya menggunakan sebuah kuis yang biasa, kasual. Dari sistem dan langsung oleh guru. Benar salah pilihan ganda atau esai gitu ya. Siswa melakukan instruksi, hasil belajarnya bisa dilihat dari leaderboard dan hasil analisis. Kemudian, oke, nah Bapak Ibu secara sederhana seperti inilah ya. Peserta didik memberikan input dalam game. Input dalam game itu diproses menggunakan sistem. Kalau di quizzes Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya
peserta didik mendapatkan laporan hasil belajar. Si A karakternya topi, si B karakternya topi ini. Nah, jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ini memang sengaja saya buat sedetail itu supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya. Menyiapkan tujuan pembelajaran, jangan lupa Bapak Ibu, kita itu akan mencapai tujuan pembelajaran karena ada capaian pembelajaran yang akan kita capai. Merancang game sesuai genre dan mengetes game based learning gitu ya. Ini semua kira-kira tahapannya dari atas ke bawah dulu ya Bapak Ibu. Menyiapkan aset, merancang game sesuai genre, menyesuaikan aset game, menyesuaikan dengan alur, mengetes game. Jadi kita tes dulu Bapak Ibu. Saya biasanya tes ke murid-murid 2 atau 3. Merevisi kekurangan pada game based learning, mengetes kembali game based learning. Nah, ini Bapak Ibu hasil game based learning menggunakan quizzes kelas teks. Waktu ada saya mengajar kelas putri. Rating pelajarannya Bapak Ibu ini 5 gitu ya. Ini ternyata siswa eh, cukup apa namanya menyukai gitu ya. Karena ratingnya 5 gitu ya. Kalau menggunakan ojek daring ya kan, ini udah jadi ukuran yang baik. Kemudian, nah ini komen-komennya. Perbanyak pembelajaran seperti ini, seru, nggak bosan, dan materi juga masuk. Udah keren banget. Ya. Sudah bagus sekali, udah Pak, seru. Seharusnya kita lebih cekatan supaya tepat waktu. Mantap, seru pakai kuisis, sering pakai kuisis Pak, tapi PPT-nya ditaruh di juga di GCR Classroom. Nah, ini kelas putra Bapak Ibu ya, ternyata kelas putra lebih suka gitu ya dari ciri game itu, game based learning. Nah, asik sih Pak, bagus, sangat baik, interaktif, sudah interaktif. Nah, pakai kuisis. Jadi, dulu ada rekan guru saya gitu ya, guru sains gitu, berbagi pengalaman gitu. Jadi pakai waktu matematika. Nah, itu juga kadang jadi kendala. Kan tadi kita ada unsur game ya. Kita ukur dulu kalau mengerjakan matematika itu berapa. Jadi kalau bisa sih yang memotivasi siswa dulu gitu ya, yang muda, sedang, baru tinggi. Ada scaffolding ke perancang. Ini, nah, yuk merancang game based learning. Kita coba akan sedikit merancang dulu ya Bapak Ibu ya. Ini bacaan lanjutnya. Jadi betul-betul saya mengambil dari referensi dan pengalaman pribadi. Saya agak khawatir kalau berbagi praktik baik itu benar-benar tidak terukur. Ini saya yakin Bapak Ibu masih penasaran seseru apa sih, gitu ya. Nanti saya minta nama Bapak Ibu dan nomor ponsel, gitu ya. Nanti kita coba undi, gitu ya. Nanti akan saya kasih pulsa ke Bapak Ibu yang beruntung lah. Jadi kalau saya ke siswa juga em, ya istilahnya kita jangan lupa nama. Kadang-kadang walaupun pakai email siswa namanya random. Nah, ini beberapa referensi. Jadi dari Handbook of Game Based Learning dari MIT. MIT itu TB-nya dunia lah Bapak Ibu ya, kampus terbaik dunia di bidang teknologi. Jadi kebetulan banget waktu tahun pandemi saya banyak belajar dan mendalami game based learning. Jadi punya cukup apa namanya pengetahuan di bidang itu bukan karena saya jago Bapak Ibu. Saya nyoba dan saya coba baca. Nah, ini udah masuk sesi praktik nih Bapak Ibu ya. Saya mau coba kasih lihat ke Bapak Ibu dulu. Kalau di quizzes tuh kayak gimana sih? Gitu ya. Ibaratnya kan slide doang gitu. Karena dalam waktu 1 jam saya berpikir tuh, kalau pelatihan offline tuh seru Bapak Ibu ya kita bisa ngarahin. Tapi online saya harus berpikir 2 kali Bapak Ibu supaya tergambar gitu ya game based learning atau gamifikasi dan juga Bapak Ibu bisa praktik. Nah, kita stop dulu ya Bapak Ibu ya izin. Nah, ini saya dipinjamkan kuisis premium oleh teman saya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya bisa pakai beberapa fitur premiumnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau langganan, bolehlah. Gitu ya. Tinggal hubungi aja, kan banyak ya. Saya nggak promo Bapak Ibu. Tapi kalau memang mau langganan, bisa. Dana-dana ada yang bisa dana dipakai. Kalau bisa patungan juga buat beli yang sekitar setahun sih. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya izin share screen lagi pembukaannya Bapak Ibu. Nanti saya harap Bapak Ibu bisa bergabung ya di kuis ini. Nah, ini Bapak Ibu adalah rancangan saya nih Bapak Ibu. Ada back to slides. Nah,
Ini semuanya pakai AI Bapak Ibu. Saya membuatnya. Saya upload slide yang tadi di Quizzes itu langsung dibuatin oleh AI. Ini ada mengoptimalkan quiz. Saya nggak perlu ngetik. Saya cuma memanusiakan AI bahasa robot ya. Ini saya tambahkan pertanyaan. Nanti saya nanya perasaan Bapak Ibu gitu kan. Nanti kita cari siapa nih yang sedih gitu ya. Senang Bapak Ibu murid diperhatikan kamu kenapa sedih gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana kita bisa membangun sosial dan emosional siswa. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi? Kita kasih yang sederhana. Nanti ada maze juga gitu ya. Nah, ini semuanya pakai AI Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan game based learning, game hiburan. Ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti. Nah, eh, fitur apa yang akan kita pakai? Saya coba tutorial dulu ya Bapak Ibu sekitar 5 menit. Nih, asesmen di awal Bapak Ibu ya. Kita udah nanya nama, nomor ponsel buat nanti Bapak Ibu dapat pulsa dari saya. Kemudian mengoptimalkan kuisis ini tadi ya. Kita udah belajar perasaan Bapak Ibu. Saya tanya tuh. Kemudian apa yang dimaksud dengan optimalisasi? Nah, ini menggunakan hari ini yang menggunakan game based learning. Nanti Bapak Ibu coba jawab ya. Nah, atur fokus Bapak Ibu. Selama ini ice breaking itu kan kadang goyang kanan kiri gitu ya. Tapi kadang pikirannya masih di mana-mana. Nah, ini kita coba pakai apa namanya? Maze. Jadi Bapak Ibu nanti bikin. Nah, kemudian silakan mencocokkan 1 kali 1, 10 kali 2. Ini kalau matematika lah. Nah, ini saya nanya perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Jadi Bapak Ibu jawab. Ada yang keliru. Saya biasanya kalau ada yang keliru, saya minta teman yang jawabannya murid yang jawabannya salah, yang jawabannya benar untuk menjelaskan. Jadi kita bisa berdialog interaktif di situ. Nah, ini juga asesmen awal apa jawabannya gitu. Dan di sini pada jenjang pendidikan apa gitu ya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tanya jawab. Jadi kita mau coba dulu nih Bapak Ibu. Oke, saya mau jadikan kuis dulu Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, sudah saya coba panen dulu. Oke, Bapak Ibu, memang cukup berat, tapi semoga bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu join dulu deh. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu ya. Saya kasih timer lah gitu ya. Timernya berapa nih? Kita kasih waktu 3 menit. Bapak Ibu bisa bisa gabungan ya. Join my quizy, saya taruh kolom komentar. Wah, udah satu nih. Wah, udah ada MYD, Nisa.
Mahfidar. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau saya di kelas saya bilang yang tidak pakai nama asli tidak dapat nilai. Ya karena gurunya nggak bisa nginput di kehadiran. Tapi sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti di slide kedua saya akan nanya nama Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah 200 nih. Kalau nggak salah yang premium itu bisa 2.000 ya. Kita lihat peserta di Zoom ada berapa sih Bapak Ibu? Satu 1.000 Bapak Ibu. Pokoknya sampai 2 menit lagi Bapak Ibu ya. Oke, 20.10 nih. Oke, baru 200 Bapak Ibu. Kurang. Poin lah Bu, Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa. Udah mulai pakai nama asli nih, ada yang pakai gelar lagi. Luar biasa nih. Biar diinput ya Bapak Ibu nilainya ya. Oke. Oke, semenit lagi Bapak Ibu, ntar saya mulai. Tapi Bapak Ibu, walaupun saya nih mulai, Bapak Ibu tetap bisa masuk. Nanti akan ada di bawah biasanya. Oke, ini seru juga nih Bapak Ibu ya. Mantap, mantap. Sepertinya persaingannya agak sengit ini ya Pak Arifin ya. Wah iya Bapak Ibu, wah, seru banget Mbak. Saya pernah di suatu webinar, bukan, seminar tuh. Itu yang join 100 Mbak, itu sampai depan-depan gitu ya, demi mendapatkan sebuah printer. Hadiahnya waktu itu printer, power bank gitu ya. Oke, wah waktunya udah cukup nih Bapak Ibu ya. Nanti kita nggak main-main nih, nanti kurang waktu ya. Izin Bapak Ibu memulai. Ya, oke, klik mulai. Ayo Bapak Ibu ya. Ini saya khawatir, eh, saya keberatan nih Mbak karena ada berapa ratus ribu orang masuk nih ya. Halo Pak Arifin. Oh, ini sepertinya agak berat ya. Mohon ditunggu sebentar. Bapak dan Ibu yang mungkin sudah bergabung di kuis ya, tidak sabar lagi ini, tapi mungkin sinyal Pak Arifin sedang ada gangguan, jadi mohon ditunggu sebentar. Oke, kalau gitu saya tes dulu deh, saya cek nih di kolom chat nih udah siap belum untuk ikuti kuisnya nih ya. Boleh nih untuk Bapak dan Ibu untuk mengetik di kolom chat nih udah siap apa belum nih untuk mengikuti kuis dari Pak Arifin ya melalui Quizizz gitu ya. Boleh kakak operator untuk dibuka kolom chatnya. Mbak, masuk suara? Halo, halo Pak Arifin, apakah sudah Iya, ya, masuk, tersambung? masuk. Wah, iya ini efek Oke, troll banyak ini. Udah kita mulai aja ya Mbak ya, izin-izin ya oke. Mbak. Ini di kolom chat juga udah Ya, pada siap Pak. pada siap Baik, ini. Padahal lewat semenit doang loh Mbak, saya sampai terlempar nih. Aduh, baik. nggak Mohon lagi-lagi deh di- kayaknya bahaya nih Mbak kalau ribuan nih Mbak. Ya, Bapak Ibu, kita mulai ya. Nama lengkap dulu. Nah, saya tandain aja lah Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Oke, Arifin belum di share screen gitu. bentar Oke, ya. oke. Wait, wait, wait. Nah, udah jawab nih, tuh ya. Baru 200. Saya hitunglah sampai 5 Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah, maaf nih Bapak Ibu ya. Saya akhiri pertanyaan. Jadi siswa tuh seru kalau gitu Bapak Ibu. Saya akhiri pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf banget nih. Ya ada. Ini nama doang Bapak Ibu ya. Iya. Saya coba next lagi lah. Oke. Ini nama. Slide selanjutnya. Oke, sudah. Ini nomor HP Bapak Ibu nih. Ini harus di, nah sini aja biar nggak kelihatan.
Saya hitung lagi Bapak Ibu ya, sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kirilah. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika sudah interaksi terbangun gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan slide untuk menjelaskan sesuatu. Maaf, ini cukup beratnya. Jadi hari ini tadi kita udah belajar optimalisasi quizzes gitu ya, pengantar, game based learning dan kawan-kawannya, integrated design framework for playful learning tadi ya, learning game design elemen dan pembelajaran berbasis game. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kasih materi, tanya siswanya gitu. Jadi apa yang dipelajari siswa langsung ditanya gitu ya. Siswa mengonfirmasi pemahamannya. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Tadi kan di desain itu kan saya mencoba ada slide kemudian dijawab. Bapak Ibu silakan jawab. Oh, perasaan dulu deh. Perasaan ya. Wah, ada yang biasa saja. Oh, ini harus tanda-tanda ini ya, tanda sedih ya. Biasanya Bapak Ibu kalau siswa yang sedih saya tanya tuh, bisa dilihat ya tampilan apa namanya, kita bisa tahu siapa yang sedih. Nanti kita kenapa nih sedih gitu. Itu langsung membuat emosional siswa gitu ya. Kenapa gitu. Jadi kita bisa membangun interaktif itu di sana. Oke Bapak Ibu ya, udah ditanya sedih-sedih ya Bapak Ibu mah seneng lah besok libur. Yud, oke. Ini masih di awal Bapak Ibu. Jadi memang saya mendesain itu waktu itu untuk 1 jam full. Jadi dari saat awal tuh saya udah tampilkan, kasih materi, siswa suruh nanya, terus ada pertanyaan, jawab bareng-bareng. Jadi memang saya desain saya seperti pemain orkestra musik dan siswa saya adalah pemain alat musik lainnya. Slide selanjutnya. Cek cek Mbak, suara saya masuk Mbak? Masuk Pak Arifin, aman. Ya agak gedepetan juga nih Mbak. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi khusus hari ini? Nah, jadi setelah ada slide, Bapak Ibu bisa kasih pertanyaan. Kira-kira, tapi memang kita perlu koneksi ya Bapak Ibu ya untuk kuisis ini. Jadi kalau yang nggak perlu kuisis, koneksi yang kertas tuh. Jadi Bapak Ibunya satu handphone, satu laptop, nanti bisa di-scan pakai. Oke, saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Akhiri pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf banget. Tambahin lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar leaderboard Bapak Ibu. Nah inilah yang dinamakan bagian dari game based learning gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ada pertanyaan di leaderboard siswa termotivasi gitu ya. Tapi ada siswa yang tidak termotivasi, kita bisa lihat nanti di analisisnya. Kenapa nih kita bisa tanya. Jadi memang ada unsur kompetisinya juga, tapi ada unsur belajarnya juga gitu ya. Kan di game kita pengen selalu naik level ya Bapak Ibu ya. Sama seperti apa namanya? Basis manusia ingin selalu apa namanya? Naik level lah gitu ya. Nggak mungkin naik main game itu di level 1 aja, level 2 tapi dia ingin selalu naik level. Nah, ini pengembangan asesmen yang inovatif dan interaktif gitu. Jadi sesuai dengan jawaban. Masih ada yang salah nih gitu. Aduh, Bapak Ibu ini yang jawab ada 300, 200 betul. Berarti masih ada 30% yang salah. Ini kayaknya salah gurunya ini, Bu, bukan salah soalnya ini. Nah, jadi kita bisa refleksi juga Bapak Ibu kadang-kadang soal kita tuh kadang agak bias gitu ya. Oh ternyata udah 60 siswa nih memahami untuk hal yang sederhana ini. Ini memang untuk hal-hal yang bukan apa ya Bapak Ibu ya, bukan yang tingkat tinggi, tapi kita coba dari awal dulu.
formatif gitu. Karena memang pembelajaran sekarang tuh lebih banyak formatifnya Bapak Ibu ya. Formatifnya kita bisa taruh gitu ya, misal untuk cek poin gitu ya. Titik cek di misalnya di tiap akhir bab. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Saya khawatir diisi lagi. Nah, kasih atur fokus dulu dah. Tadi soalnya masih ada 30% yang salah nih Bu. Nih, gimana ini ya? Aduh, kita lihat dulu. Aduh, Bapak Ibu nih, saya coba cek dulu gitu ya. Apakah suara saya masuk, Mbak Afida? Masuk Pak Arifin, aman. Cek, cek. Waduh, saya sepertinya DC lagi nih. Terlalu. Suaranya masuk tapi nge-freeze, Pak. Oke. Wah, sepertinya Pak Arifin sinyalnya ada gangguan kembali ya Bapak dan Ibu ya. Mohon ditunggu nih untuk kelanjutan gamenya yang sangat sengit ini ya. Ini sepertinya sangat menarik sekali gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Mohon ditunggu sejenak untuk Bapak Arifin kembali bergabung. Oke. Boleh dong, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya di kolom chat nih. Gimana nih Bapak dan Ibu nih untuk game fokusnya tadi bagaimana ya? Untuk atur fokusnya tuh apakah udah ada yang menemukan jalan keluar nih? Untuk yang bergabung tadi. Wah, saya sudah jawab belum? Udah Kakak, oke. Udah, oh udah ya. Wah, cepat sekali. Itu dalam berapa detik nih Bapak dan Ibu menemukan jalur keluar gitu ya? Oke. Oh, sudah. Wah, 2 detik keren. Sepersekian detik keren, 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 keren. Ini yang lain gimana nih? Apakah menemukan jalur keluar selama sepersekian detik juga sama? Oh, ada yang 3 detik juga. Oke, belum. Ayo Bu, temukan jalur keluarnya biar kita selesaikan gamenya gitu ya, semuanya gitu. Oke. Oh, ada yang belum bisa masuk juga ya? Belum bisa masuk ke kuisisnya juga ya? Oh, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa gabung lagi gitu ya. Oke. Mohon ditunggu sejenak, Bapak Arifinnya masih mencoba untuk bergabung kembali nih. Untuk dikira main-main menjawabnya asal. Jangan dong Ibu Popi, jangan asal ya. Karena ini Bapak dan Ibu guru nih sepertinya serius-serius semua ini mengikuti gamenya ini. Oh, nggak bisa masuk. Oh, oke. Mungkin kendala sinyal kali ya, Pak ya. Belum bisa bergabung di quizisnya ya. Oke. Belum bisa masuk ke quizisnya, sedih. Wah, jangan sedih. Tadi sudah divalidasi. Perasaan Bapak dan Ibu nih, salah satunya yang sedih karena tidak bisa masuk seperti itu ya. Oke, gimana masuknya, Mbak? Oh, tadi masuknya gamenya Pak Arifin itu kan pakai kode ya, Bapak ya. Mungkin sudah terlambat, udah pada ini ya, udah pada bergabung gitu ya, udah pada bergabung dan melewati beberapa pertanyaan gitu. Tapi masih kita tunggu nih, Pak Oke, Arifin Mbak. untuk Masuk ya. menjawab. Oke, Ini halo Pak bener-bener Mbak, Arifin. karena pesertanya luar biasa. Dia besok-besok harus membatasi nih Mbak yang masuk nih. 100 aja Eh, deh kayaknya. Luar biasa ini. Sampai Ini termental. juga ini juga pada sedih Pak, katanya belum bisa masuk gitu ya. Ini kalau masuk semua saya bingung ini Iya. Pak. Tapi setidaknya kita bisa lihat dari yang ada nih Mbak. Ya tadi Ah, menggambar mes ya. Jadi teman-teman saya coba kita atur fokus dulu. Mohon maaf DC nih. Ya memang kapasitas apa namanya internet tidak sebanding dengan peserta yang hadir nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat tampilan tanggapannya gitu ya di tampilan Zoom-nya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tuh. Ini pada jago-jago ya Mbak ya. Ini ada yang nggak diisi tapi disubmit gitu ya. Nah, ada yang kena-kena biasanya kalau saya murid saya tuh siapa nih yang kena gitu ya. Kita panggil maju. Coba jelasin pembelajaran yang kemarin gitu. Jadi mereka terhibur dan termotivasi gitu, tidak secara sengaja dan di judgment gitu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sudah jago-jago nih ya. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa mengatur
fokus. Gitu. Coba close dulu ya Bapak Ibu ya. Suara saya masuk Mbak? Cek. Masuk Pak Arifin, aman. Oke. Saya jadi khawatir nih Mbak. Ya, jadi teori-teori yang tadi itu Bapak Ibu, ya ini kita coba implementasikan gitu. Ini ada slide selanjutnya juga. Tadi sudah atur fokus. Kita ada apa lagi nih? Nah, mencocokkan nih. Kita coba dulu ya. Bapak Ibu, kita bisa menggunakan itu dengan ice sederhana ya. Gitu. Kita cek dulu ya. Tampilan pertanyaan lengkap. Agar silaturahmi tidak terputus. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa jawab ini. Cek dulu ini. Mantap. Hitung ya Bapak Ibu ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akhiri pertanyaan ya. Bapak Ibu bisa jawab juga ya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam 100. Ini Mbak Hafida ternyata jokes-jokesnya juga bisa kita bawa ya Mbak ya. Bener Pak. Ya jadi kita tuh informatif, interaktif gitu ya Bapak Ibu. Itu bisa menggunakan tren Bapak Ibu. Anak-anak tuh senang banget dengan tren yang ada. Ya walaupun secara tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran, tapi ya tadi dia tahu gitu ya. Oh ternyata ada juga ya guru yang tahu tren. Jadi ini adalah tampilan grafik gitu ya. Slide selanjutnya ya. Oke. Ya udah ngeri-ngeri aja nih Mbak nih. Khawatir DC nih. Oke lanjut. Nah ini ada lagi Bapak Ibu perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Hore, nah seru, semangat, wah bingung, waktu sangat menyenangkan gitu ya. Nggak tahu. Nah ini Bapak Ibu bisa jawab nggak tahu nih. Kenapa nggak tahunya di mana gitu. Kita jadi bisa konfirmasi. Nah tadi misal di sini ada misalnya tadi siapa yang jawab tidak tahu ya. Ya sebut sajalah Budi menjawab tidak tahu. Ini Mas Novi jawab lupa. Di sini ada paling pinter nih ya Mbak Anissa gitu kan. Mbak Anissa mungkin bisa menjelaskan. Itu jadi interaktif Bapak Ibu. Jadi papan besar kuisis itu gunanya adalah untuk apa namanya mengumpulkan jawaban yang banyak. Nah, di situ kita bisa bertukar ide gitu kan. Dijawab hore, wah Nilam kenapa nih jawab hore lagi senang hati ya. Gitu kan. Tinggal ke depan. Jadi ada unsur apa ya? Humanis juga di dalam game based learning itu. Memang kita rancang kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan esensial gitu ya. Ini kan pertanyaan yang menggunakan tingkat berpikir tinggi ya Bapak Ibu karena dia udah membedakan cirinya, dia bisa menganalogikan juga. Ini asesmen formatif selama proses, asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Itu juga bisa. Ya asesmen formatif juga bisa di akhir ya Pak ya. Cuma bedanya dengan sumatif misalnya kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi hal-hal yang kira-kira rentan miskonsepsi, rentan tidak tahu, kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, ini apa biasanya murid-murid yang senang aja nih misalnya, weh seru banget, padahal serunya perbedaan ya Bapak Ibu ya, keren, nah perbedaannya keren gitu. Nah, waktu pelaksanaan pusing loh, nah itu kadang-kadang saya juga diisi ini Bapak Ibu yang murid pusing Pak gitu, kita tanya kenapa. Waktu ini ada yang ambis-ambis banget nih Bapak Ibu gurunya ya. Nggak tahu, terlambat jawab, formatif di awal, somatif di proses dan akhir gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa refer ke sini langsung materi. Udah tuker ini ya Mbak ya, tuker tab ya. Cek.
Sudah Pak Arifin. Nah, jadi kita sambil di kuis, kemudian kita tampilkan, minta siswa baca. Jadi kita tidak mengandalkan kuis itu sendiri, tapi kita benar-benar mengonfirmasi. Tadi kan ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan, ada tempat ngisi, dan ada konfirmasi. Jadi itu menjadi siklus Bapak Ibu. Satu pertanyaan dikasih siklus lagi, pertanyaan dua di siklus lagi. Jadi benar-benar melekat gitu ya di siswa. Ini kira-kira seperti itu. Saya ngambilnya dari sini. Nah, biasanya nih Bapak Ibu ya, kalau saya kayak gini dan nggak mau nunjuk siswa, biasa ada yang mau menjelaskan? Nggak ada Pak, gitu ya. Nah, langsung lah Bapak Ibu ya. Biasanya saya undi gitu ya. Klik, cek. Suara saya masuk Mbak? Cek. Masuk Pak. Aman. Mana ya? Saya mau coba pilih roda. Diklik ya. Taruh dulu. Oke. Agak coding. Nah, saya puter nih misalnya random. Jadi kita nggak apa namanya nggak pilih-pilih kasih. Nah, silakan Bu Cici nih. Boleh Bu Cici berpendapat. Jadi kita bisa menggunakan itu. Serta yang udah masuk, kita minta nanya, kita minta menjelaskan. Oh, baik sekali penjelasan dari Bu Cici. Putar lagi. Ya, nggak satu lah. Biar siswa tuh menunggu-nunggu siapa yang mau. Ini bisa digunakan secara luring ya Bapak Ibu ya. Ini kan konteksnya daring. Luring seru banget kalau ada di papan atau di handphone juga. Nah, sekarang Nurani nih, menurut Nurani gimana pendapat tadi dari Cici? Oh, saya nggak setuju. Misalnya. Saya kira gitu. Nah, ini kembali lagi ke pelajaran. Oke, saya akhiri pertanyaan ya. Ntar lagi ya Bu ya, udah 20.30 nih waktu tanya jawab. Oke, slide selanjutnya. Cek, cek. Nah, ini nih tampilan grafik. Ada yang jawab tidak tahu. Gak apa-apa ya. Jujur ini jujur. Penting dalam pendidikan jujur. Nah, jadi kita tuh bisa interaksi ya Bapak Ibu ya, dengan teman-teman itu yang ada di kelas murid-murid kita. Ini pertanyaannya adalah asesmen awal dia suatu tentang kompetitif adalah sebenarnya tidak terkait dengan nilai akademik secara langsung. Kata salah. Jawabannya. Nah, di sini udah ketahuan nih Bapak Ibu ya. Biasanya yang jawabnya banyak itu udah pasti benar. Tapi kita jangan nampilin ini Bapak Ibu ya. Jangan begini aja kita tampilinnya. Misalnya, nah Pak Arianto misalnya, Pak Arianto belum jawab nih, kenapa gitu kan? Oh ternyata dia lagi sibuk apa? Nah, kita bisa bisa juga belum jawab nih, kenapa? Tapi kita jangan tampilkan pertanyaan lengkap gitu ya. Apa namanya tampilan grafik gitu ya. Nanti orang-orang pada jawabannya yang benar kan. Akhiri pertanyaan. Ya bisa juga Bapak Ibu jawabannya salah, jadi dia terpengaruh nggak? Jadi mayoritas biasanya kalau yakin ya juga pertanyaan. Oke, slide selanjutnya. Oh ada leaderboard. Nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu. Karena tadi gabungan antara isian sama apa namanya jawaban pilihan ganda, biasa leaderboardnya itu hanya sesuai dengan jawaban pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu kalau mau pilihan ganda semua, leaderboardnya baru berfungsi. Karena ada jawaban yang tadi open ended itu menghitungnya secara manual. Slide selanjutnya, kali lagi nih kayaknya nih. Apa lagi ya? Kalau sudah selesai, wah terakhir deh.
Apa ini? Oh iya. Itu. Ya Bapak Ibu ya, ini jawabannya benar salah kok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Izin ya. Yang benar-benar naik nih. Ini entah kesalahan saya atau entah kesalahan jawaban Bapak Ibu, nanti bisa kita konfirmasi gitu ya. Pada jenjang pendidikan dasar menengah bertujuan menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran CP murid sebagai dasar. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. KKTP, kemudian ada CP, itu biasanya sumatif Bapak Ibu. Nanti tadi kita bisa konfirmasi ke sini. Saya ngambil dari sini Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu dari sini. Jadi insya Allah jawabannya ya sesuai dengan yang ada di sini. Tuh. Bukan kekeliruan dari soal ternyata ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini agak pelan juga slide selanjutnya nih. Nah, ini udah bagaimana pembelajaran hari ini nih Bapak Ibu ya. Sip. Next dong, next. Nah, apa Bapak Ibu ngisi 1, 2, 3, 4 ya karena tadi koneksi saya belum bersalah. Kasih aja rating sesuai. Jadi Bapak Ibu juga dalam tanda kutip gitu ya, kita harus percaya diri dan berani bahwa pembelajaran kita tuh bisa dinilai dengan siswa. Kurangnya di mana, improvisasinya di mana, jadi kita bisa jelas bahwa pembelajaran kita memang tadi ada asesmen apa namanya untuk menilai pembelajaran kita secara penuh. Ada evaluasi. Masih bintang 4, ya mayoritas 4 berarti bisa dilihat teman-teman nih atau yang di kelas itu ternyata cukup tertarik gitu ya dengan pembelajaran game based learning. Saya akhiri pertanyaan dan jangan lupa Bapak Ibu di tiap game based learning itu penting sekali menurut saya diterapkan evaluasi sederhana seperti ini. Dan ini juga ada lagi terakhir banget ya sebelum kita tanya jawab. Nah, Bapak Ibu bisa kasih feedback. Nah, di feedback ini kita jadi tahu, oh lanjutkan, bagus, keren. Tapi sama kan Bapak Ibu yang seperti tadi. Seru, keren, lanjutkan, semangat, permantap jaringannya. Ya, terima kasih Pak Salahuddin ya. Ini memang kesalahan saya ini mental ya gitu ya. Jadi kita harus menerima juga Bapak Ibu misalnya feedback dari siswa gitu ya. Nggak apa-apa supaya pembelajaran game learning kita lebih baik. Ini menyenangkan, keren. Bapak Ibu perlu diingat bahwa saya adalah guru pembelajaran bahasa Indonesia atau sosial. Mungkin matematika Bapak Ibu bisa ini juga ya. Bisa memanfaatkan fitur quizzes yang ada coret-coretan. Jadi mungkin bisa beri soal yang benar-benar krusial gitu ya. Atau KKTP lah. Yang kira-kira perlu siswa capai sih. Kenapa? Karena dengan soal-soal yang krusial kita terjadi diskusi siswa penasaran. Ketika siswa penasaran, disitulah terjadi proses pembelajaran atau proses secara alami siswa itu termotivasi untuk belajar. Perlu ada pelatihan. Betul banget Pak ya. Aduh, kalau offline kayak kita seru banget nih. Ya. Oke, keren, bagus. Waktu belajar lebih ada gamenya sangat bagus. Perbanyak lagi soal. Jadi Bapak Ibu kita juga jangan terlena dengan komen-komen positif ya. Kita juga perlu komen negatif itu supaya atau komen-komen yang membangun supaya pembelajaran kita itu sesuai. Oke, saya akhiri pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita terakhir tuh ada refleksi. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau saya refleksi, saya meminta ditambah sehingga semua peserta. Betul, sebenarnya dari YouTube juga bisa tadi ya. Terima kasih banget saran-sarannya. Nah, ini
putar rodanya misalnya. Kita bisa minta siswa memutar roda atau siapa yang mau refleksi hari ini maju. Menurut saya pembelajaran gini, simpulannya gini. Jadi pembelajaran tuh benar-benar tadi ya meaningful Bapak Ibu ya, benar-benar berarti bagi siswa. Nah, misalnya Bu Siti Fatimah nih. Silakan Bu Siti Fatimah ya, untuk gimana sih pembelajaran hari ini yang menurut yang paling berkesan, yang paling diingat. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, dari saya kiranya akan mengembalikan lagi ke moderator. Izin Bu moderator, Baik, kembali ke moderator. Oke, terima kasih. baik. Terima kasih banyak Pak Arifin atas sharing-sharing ilmunya nih sangat bermanfaat dan tentunya memberikan pengetahuan dan pengalaman baru nih ya Pak ya buat Iya, kita semua dan kalau saya lihat nih antusiasnya tuh sangat ini Pak, sangat tinggi sekali nih Bapak dan Ibu guru nih selain antusias ingin belajar gitu ya. Juga antusias dalam bersaing nih Pak. Ini agak tinggi juga ya nih Pak. Baik Pak Arifin. Izin Pak untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu untuk open kamera dan juga klik raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, boleh yang pertama saya pilih Ibu Nurma. Silahkan untuk open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arifin, saya mengikuti IG-nya Pak Arifin. Kebetulan saya juga guru bahasa Indonesia dan Mantap Ibu. ya beberapa idenya saya pakai juga gitu ya. Tapi tentang kuisis ini saya udah lama eh, ya jarang pakai gitu ya, jarang pakai kuisis ini dan ternyata hari ini saya baru tahu lagi gitu. Ternyata banyak banget fitur-fitur yang selama ini belum saya maksimalkan gitu dari kuisis itu. Nah, tapi apakah apa fitur-fitur yang lebih itu memang harus yang premium gitu ya atau yang pro atau kalau ada di yang free-nya itu sampai yang mana gitu kita bisa menggunakan Oke, kuisis seperti yang tadi Bapak berikan contohnya. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. oke. Baik, terima Terima kasih kasih banyak Ibu Nurma atas Bu Nurma ya. pertanyaannya. Baik, izin Pak Arifin untuk ke penanya kedua ya Pak ya. Oh, boleh Ibu, silakan. Baik, boleh kepada Ibu Yuni, Ibu Yuni Wahyuni. Silahkan untuk open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Selamat. kita semua. Mohon izin Pak, saya baru pertama kali ini saya mengikuti punya Bapak. AI ini sangat luar biasa ya, saya menyimak. Nah ini kendalanya di saya ini tentang kuis ya. Dari awal ini belum bisa masuk Pak caranya. Terus kita menentukan permainannya juga belum paham. Nah ini untuk anak usia berapa pembelajaran BCL ini, apa ya, project based learning ini untuk usia berapa Pak gitu, dan cocoknya untuk mata pelajaran apa gitu. Terima kasih Pak, mohon sharing-sharingnya dan Baik ilmunya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni atas pertanyaannya, luar biasa sekali nih. Mungkin juga mewakili gitu ya Pak ya dari semua pertanyaan Bapak dan Ibu guru juga nih cara masuknya gimana ya gitu, cara bikinnya gimana ya gitu ya. Baik, izin Pak untuk penanya ketiga, Silakan. boleh baik, boleh kepada em, Bapak Leo, silakan untuk open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Apakah bisa untuk open mic-nya Pak? Oke, bisa didengar, Bu? Bisa, silakan Bapak. Oke, makasih ya, Bu. Selamat malam, Ibu. Saya dari daerah Maluku, tepatnya di Seram bagian barat. Sekolah saya itu SMA Negeri 22 Seram bagian barat. Yang saya ingin tanyakan, aplikasi Quizzes ini nih, bagaimana cara untuk memiliki aplikasi Quizzes dalam bentuk pro? Karena saya biasanya memakainya dalam bentuk free. Jadi mohon memberikan solusi yang terbaik supaya kita bisa mempergunakan aplikasi Quizzes ini dengan baik, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih.
Terima kasih banyak Bapak Leo atas pertanyaannya. Oke, boleh Pak Arifin, saya persilahkan untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke, yang pertama tadi mungkin bisa ada catatannya nggak Bu ya, saya Oke, supaya boleh. bisa jawab. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Nurma, Pak. Jadi Bu Nurma nanya bahwa apakah kalau mau buat kuis seperti yang Pak Arifin tampilkan tadi itu emang harus premium atau juga bisa free tapi sampai tahap mana gitu, Pak? Oke, baik. Seperti itu. Ya, Silakan. saya langsung menjawab tadi memang bisa. Ya, nanti mungkin saya coba kerjasama ya, karena saya juga ada di quiz trainer gitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya memang Bapak Ibu tuh dari quiz sendiri untuk free-nya Bapak Ibu ya, itu bisa Bapak Ibu interaksi dengan tadi sederhana, isian, pilihan ganda gitu ya, gambar juga bisa. Saya coba izin share screen juga ke Bapak Ibu gitu, jadi supaya bisa melihat gitu ya fitur-fitur apa yang bisa dimanfaatkan. Ini supaya menjawab pertanyaan yang tadi juga ya. Sebentar, saya coba cari. Ini saya coba edit dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu tadi saya itu menggunakan buat yang presentasi gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu free atau tidaknya gitu ya. Tadi ada beberapa fitur yang free atau tidaknya bisa dicoba di sini, diedit. Nah, jadi saya tadi sebetulnya menyusun sudah banyak ya Bapak Ibu, cuman saya pikir ini nggak cukup nih sejam. Biasanya pelatihannya itu workshopnya pagi ke sore sih Bapak Ibu, insya Allah bisa gitu ya. Eh, paginya teori, siangnya bikin-bikin, sorenya berbagi gitu ya. Nah, di sini ada tambah slide Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Nah, fitur-fitur ini bisa kita pakai. Misalnya ada pilihan ganda, isian kosong, susun ulang, jatuhkan ke bawah, respon matematika. Nah, yang ungu-ungu ini gitu ya, itu biasanya pertanyaan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tapi untuk melihat dia sistem pro-nya atau tidak, biasanya di sini nih Bapak Ibu. Ini ada tandanya. Mbak, izin terlihat ya Mbak tanda-tandanya ya? Terlihat, Pak. Ya, kita dia susun ulang. Nah, yang sederhana Bapak Ibu survei, terbuka, jawaban menggambar. Tadi kan kita pakai survei, terbuka berarti jawaban gambar. Sederhana itu. Tadi juga banyak kan saya pakai fitur 3 ini sih Bapak Ibu ya. Mungkin tadi saya pakai susun ulang gitu ya tadi yang agar silaturahmi tidak terputus gitu saya pakai ini nih kalau nggak salah. Nih pilihan ganda isi bagian yang kosong. Jadi kuisis itu fitur esensinya adalah sesuatu yang gratis. Jadi jawaban video, jawaban audio gitu ya, mengategorikan penanda label gambar itu banyak yang berbayar. Jadi saya tadi banyak menggunakan fitur-fitur yang tidak berbayar Bapak Ibu ya. Ini menggambar, isian terbuka, pilihan ganda gitu ya. Jadi memang fitur esensinya ini dibuat yang free. Gitu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Mungkin juga yang kedua tadi ya bagaimana membuatnya sekaligus gitu ya Bapak Ibu ya tadi kita balik dulu gitu ya. Jadi buatnya itu di sini buat Bapak Ibu ya kita pilih presentasi. Jadi nanti presentasi Bapak Ibu nyusun dulu gitu ya. Biasanya sih dibikin PDF dulu baru kita upload. Sama seperti Google Slides yang sudah kita buat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya slide silahkan diunggah saja. Kemudian lanjut juga pertanyaan Bapak yang ketiga tadi ya bahwa bagaimana kita menggunakan fitur premium. Kita bisa berlangganan sih Pak. Biasanya di sekolah itu kita bisa berlangganan bisa satu akun saja nih Pak gitu ya. Itu bisa dipakai bergantian dengan guru. 1 tahun itu
Mungkin nanti Bapak bisa lihat ya di situs Quizizz ada harganya gitu ya. Kalau nggak di Facebooknya Quizizz Indonesia bisa bertanya di sana, juga ada beberapa fasilitator untuk Quizizz gitu. Mungkin kalau mau lebih lanjut ya, ini kan saya nggak promo nih Bapak Ibu ya, DM saya aja Bapak Ibu, tapi setidaknya untuk harga dan lain-lain itu terlihat di sana. Jadi memang di sana ada beberapa fitur yang perlu apa ya, perlu peningkatan gitu dari segi harga, karena kan sesuatu yang premium ya tadi memberikan nilai lebih ya Bapak Ibu, dan memberikan sesuatu yang bisa eh, dioptimalisasi untuk pembelajaran. Mungkin kalau dari saya itu Mbak, ada Oke, lagi kah? oke baik Pak. Itu udah ini ya Pak, mencakup 1, 2, 3. Cuma ada lagi nih Betul, betul, mencakup pertanyaan. 1, 2, 3. Baik, untuk pertanyaan Ibu Yundi nih Pak, ada yang ketinggalan gitu ya. Oh iya, boleh-boleh. Heeh. Untuk kuis ini tuh untuk usia berapa dan cocoknya itu untuk usia berapa, jenjang keberapa, dan juga untuk mata pelajaran apa aja nih Pak gitu. Ini pertanyaan bagus ya. Kalau untuk jenjang paling rendah, saran saya gitu ya, itu perlu pendampingan guru sih. Gitu ya. PAUD bisa nggak Pak? Bisa. Tapi tadi jawabannya benar salah. Ini gambar apa? Gajah, harimau. Dia pencet gajah, gitu ya, ternyata gambar harimau. Itu kan ada interaksi. Wah, dia senang karena rame-rame. Tapi tadi Bapak Ibu ya, kita perlu nyoba di kelompok-kelompok kecil. Terus dari segi umur yang paling rendah sebetulnya bisa, tapi kebijakan penggunaan teknologi di sekolah kembali lagi. Kemudian yang kedua, eh, pelajaran apa? Semua pelajaran rata-rata bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau saya di sini yang menekankan pada pelajaran basisnya sosial budaya, ya. Tapi kalau basisnya MIPA bisa nggak Pak? Bisa. Tapi kan MIPA itu ada proses hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya. Proses hitung-hitungan itu tidak terjadi dengan sangat cepat gitu ya. Sama kayak kita jawab esai lah, kita perlu. Nah, kalau mau di kuisis dikasih waktu Bapak Ibu ya untuk jawab. Terus tim kalau bisa misalnya berempat. Pak, nanti di situ ada yang nggak kerja dong Pak gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar kan bersama-sama. Nanti Bapak Ibu setelah kuisis besar nih, kasihlah 3 soal gitu ya yang esensi. Siswa suruh ngerjain tanpa nyontek. Nanti di situ kita bisa ngeliat, oh si dia ternyata tadi cuma numpang gitu ya nilainya. Jadi memang asesmen itu tidak kita bisa ambil dari tadi ya. Tadi itu prosesnya senang gitu Bapak Ibu. Menurut saya tuh belajar perlu senang dulu. Sesi nggak senangnya tadi tuh siswa ngerjain sendiri, ya nggak apa-apa. Ya dalam belajar kan sama kayak apa ya, emosi kita kan nggak mungkin senang terus ya Bapak Ibu, kita perlu emosi sedih gitu ya, masa ketika orang berduka kita senang sih gitu ya. Jadi segala macam tadi, makanya di awal kita tanya emosinya gitu ya, supaya kita tahu oh ternyata mood kelas lagi sedih nih, kenapa gitu ya. Ya mungkin belum sarapan atau gimana. Kalau memang mood kelas tuh banyak sedih, ya mungkin dia iseng aja kali Bapak Ibu, tanya aja yang sedih berdiri dulu gitu ya, minta ice breaking gerak. Kadang siswa mah kadang udah janjian juga, kita sedih semua ya. Jadi masalah umur, kebijakan sekolah, tapi bisa didampingi guru paling rendah. Yang kedua masalah jenjang tadi ya disesuaikan juga. Terus yang ketiga pelajaran apa semua bisa, tapi dikasih waktu. Yang paling tahu pembelajaran itu Bapak Ibu. Saya cuma kasih kerangkanya yang saya baca dari buku. Gitu. Saya cuma berbagi ke Bapak Ibu dan sudah ada gitu ya beberapa feedback dari siswa. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Arifin, sangat luar biasa sekali dan tentunya memberikan pengetahuan baru gitu ya Pak. Jadi kita harus validasi mood siswa dulu gitu ya Pak ya. Di pagi hari seperti itu ya, saat kita masuk nih, Iya, siswa-siswa lagi pada seneng atau lagi pada murung gitu ya Pak ya. betul, betul. Baik. Oke Pak, ini waktunya masih ada nih Pak. Boleh Ya, kita masuk ke termin 2 kali ya Pak ya? boleh banget, boleh banget. Boleh. Untuk silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk open kameranya. Boleh untuk Ibu Desi Purnamasari. Silakan untuk open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan saya Ibu Desi, berasal dari Provinsi Bengkulu.
Senang sekali hari ini saya bisa belajar ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Jujur, saya masih sangat minim sekali ilmu tentang kuisis ini. Em, saya sangat berharap mungkin nanti suatu saat, mungkin tidak hari ini atau malam ini, nanti ada tutorial dari pembuatan kuisis dari awal, cara membukanya sampai cara kita ketika perekaman siswa setelah direkam nilainya itu sudah nilainya keluar, terus apakah langsung ada skor nilainya atau bagaimana itu. Saya berharap sekali bisa nanti ada tutorialnya ya Pak ya. Banyak maunya ini Pak, karena mau mau juga bisa. Di sini saya ingin meminta solusi dengan Bapak dan eh, kepada Bapak sebagai pengisi hari ini, pemateri hari ini. Saya sangat senang sekali mempelajari atau sudah beberapa kali mengikuti di belajar bersama ini tentang AI, dan saya berharap itu bisa saya terapkan di ketika saya mengajar. Akan tetapi saya terkendala karena saya mengajar di daerah terpencil, Pak, di mana di sana nggak ada sinyal. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan, sedangkan AI itu modal pertama adalah sinyal. Saya ingin kuis kayak gini sama anak murid saya, boro-boro mau kuis kayak gini, buka HP aja sinyal, BKWA saja kami nggak bisa gitu kan, ketika mengajar nggak ada sinyal. Mau cara mengedit Canva, mau atau gitu, saya susah Pak, karena di sana nggak ada sinyal. Jadi balik-balik kami model konvensional lagi, seperti itu lagi. Jadi mungkin ada solusi dari Bapak, ada cara menarik bagaimana kami tetap bisa menggunakan AI tapi tanpa menggunakan sinyal, mungkin karena di daerah kami daerah susah sinyal, daerah terpencil. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi atas sharing-sharingnya nih Bu, terkait memang di kita itu tidak semuanya sinyalnya tuh satset gitu ya Pak ya, ada juga yang sinyalnya kadang gangguan seperti itu. Dan terima kasih atas semangatnya Bu, sangat menular sekali ini untuk semangat belajarnya, semoga menular juga untuk Bapak Ibu hebat ya. Baik, boleh Pak saya tunjuk satu lagi kali ya Pak ya, biar seru ya Pak ya. Baik, satu lagi boleh kepada Bapak Sony. Silakan Bapak Sony untuk open mic-nya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, saya perkenalkan dari Sony dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Serawai. Sama kasusnya seperti Ibu yang tadi barusan. Ya, tempat kami juga sangat-sangat luar biasa, tidak ada sinyalnya, dan juga pun itu cara kita memberikan kuis itu juga pun kita belum bisa juga menyampaikan ke anak-anak, dan anak-anak juga pun tidak ada punya pegangan HP masing-masing. Nah, bagaimana itu kita bisa menerapkan kuis seperti yang ada diterapkan pada malam hari ini? Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sony atas pertanyaannya. Oh, mungkin pertanyaannya sama nih ya Pak ya dengan Bapak Sony dan Bu Desi gitu. Jadi boleh langsung dijawab Pak Arifin. Silahkan waktu dan layar. Oke, baik. Ini dari sisi ini ya kalau saya lihat. Jadi Bapak Ibu izin juga berbagi. Kalau dari sisi teknologi, sekolah itu punya 3 kategori. Ya. Teknologinya oke, apa namanya, sinyalnya oke, SDM-nya oke. Teknologinya oke, SDM-nya kurang, sinyalnya kurang. Teknologinya nggak oke, SDM-nya tadi ya Bapak Ibu ya, kadang keterbatasan kan, bukan Bapak Ibu kurang gitu ya, tadi perlu dilatih, dan juga fasilitasnya kurang. Nah, Bapak Ibu yang di daerah mungkin kompetensinya punya gitu secara pedagogi, tapi memang teknologi dan fasilitasnya tidak. Jadi Bapak Ibu, saya coba juga berbagi ke Bapak Ibu, tadi di awal saya menyampaikan begitu ya, untuk interaktif dan inovatif itu 2 sih kalau menurut saya untuk sekarang. Game based learning Bapak Ibu ya, atau gamifikasi, dan yang kedua adalah tadi storytelling gitu ya. Kita bercerita sambil dialog gitu ya, membangun siswa. Nah, kebetulan yang saya bawakan adalah malam ini lagi game based learning gamifikasi. Jadi Bapak Ibu perlu ditekankan di sini juga
Judulnya Quizzes gitu ya. Quizzes bisa menggunakan daring. Tapi ya kan nggak apa-apa Bapak Ibu bertanya di luar itu. Kalau menurut saya Bapak Ibu game based learning itu udah ada dari kearifan lokal kita Bapak Ibu gitu ya. Bahkan teman-teman ada yang menggunakan misalnya menggunakan kartu, Uno gitu ya, permainan-permainan itu. Bahkan Bapak Ibu setelah pandemi gitu ya, saya menggunakan banyak gitu ya belajar menggunakan kertas-kertas besar gitu ya. Kertas besar nulis bersama, kemudian dia menggambar. Saya susun sebagai game gitu ya. Kalau sudah menjawab dia nempel itu ke papan tulis gitu ya. Jujur saja teknologi itu biasanya saya untuk asesmen formatif sih Bapak Ibu ya. Bisa kayak Google Form gitu. Untuk di akhir aja, tapi untuk misalnya kegiatan belajar gitu ya, ya saya ingin banget mengembalikan apa namanya sosio dan emosional siswa yang selama 2 tahun itu hilang pandemi. Jadi Bapak Ibu, saya coba berbagi tadi kan tadi ada ya input, proses, output. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan media-media sederhana sebetulnya. Memang sangat disayangkan gitu ya. eh, Media-media sederhana itu menurut saya agak terpinggirkan. Padahal itu media yang efektif ya. Untuk saya dan Bapak Ibu ketika dulu menjadi guru dan menjadi guru hebat sekarang gitu ya untuk ikut berbagai macam webinar. Jadi kita tidak harus melihat situasi dari teknologi yang sangat maju, tapi teknologi yang sederhana juga bisa. Misalnya tadi ya, kita bisa bikin kuis. Saya ingat sekali dulu di kuliah, em, dosen saya itu membuat ular tangga Bapak Ibu. Jadi cuma ngeprint banner besar, nanti dia tanya jawab di situ. Nanti ada poin, pointifikasi, ada tantangan, ada harapan dan tujuan. Tadi Bapak Ibu ya, ada kebersamaan. Kalau salah dia maju, kalau benar dapat reward. Jadi di dalam game itu benar-benar apa namanya kita rancang gitu Bapak Ibu. Tadi kan saya bawa benar-benar bawa teori gitu ya. Tapi sesuatunya di sini adalah menggunakan quizzes gitu. Harapannya sih Bapak Ibu tidak terbatas pada quizzes saja. Semua aplikasi bisa gitu ya. Namun yang offline gitu, kayaknya kita perlu ngadain pelatihan offline nih Bapak Ibu gitu ya. Saya nggak keberatan misalnya Bapak Ibu gitu ya, atau dari dinasnya mengundang gitu untuk offline, saya akan coba rancang gitu. Atau tadi juga dari apa namanya belajar bersama gitu ya, mau ngajarin dari awal mahir bisa juga gitu ya. Yang penting kita ada yang memfasilitasi. Kalau Bapak Ibu mau sekedar tanya di DM Instagram, saya sangat terbuka dengan itu. Saya juga ada beberapa trik baik yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya akan kirim gitu Bapak Ibu tutorialnya sekitar 10 menit. Atau teman-teman di YouTube tuh banyak. Mungkin gayanya beda aja Bapak Ibu nggak kayak saya gitu. Karena saya akademik banget karena saya waktu kemarin tuh pengen kuliah gitu. Kadang-kadang kan pengen saya bagikan secara apa namanya ilmiah misalnya di forum-forum berbagi guru yang ilmiah bawa referensi gitu. Jadi kiranya itu Bapak Ibu game based learning itu adalah sebuah teori, teknologi itu hanya sebuah apa ya, suatu yang bisa diganti lah dengan teknologi sederhana. Oke, kembali lagi ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya nih Pak, karena memang banyak sekali Bapak guru hebat kita ini terkendala ya Pak terkait sinyal. Kendala gitu Sinyal ya. udah oke, ternyata mungkin SDM-nya yang tidak bisa mengikuti seperti itu. Ada aja gitu ya Pak ya. Ada aja ya Benar-benar. kurang apa pelatihan gitu kan memang perlu dilatih ya Mbak. Saya juga waktu itu beberapa kali ikut pelatihan dan merasakan sekali memang saya pernah ngajar di pedalaman gitu ya Mbak ya, di pelosok. Dan ya kondisinya begitu ya, saya lebih banyak menguatkan interaksi apa namanya dengan siswa gitu ya. Ya teori-teori yang basisnya teknologi bisa digunakan dengan sederhana juga. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Arifin, sangat luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan nih dan reaction pada room meeting ini nih untuk Pak Arifin nih. Luar biasa sekali, sangat seru sekali ya malam hari ini ya Pak ya. Materinya seru, terus juga game-gamenya juga ini sangat menantang nih Bapak dan Ibu guru, sangat semangat sekali gitu ya untuk belajar membuat nih seperti itu. Baik, nggak terasa nih Pak, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya nih, jangan bersedih hati karena mungkin ke depannya nanti kita akan berjumpa kembali nih bareng belajar bersama di diklat nasional lainnya. Maka daripada itu, Pak Arifin mohon izin boleh untuk menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih teman-teman semua.
dan juga admin, belajar bersama gitu ya. Ternyata berbagi banyak orang tuh resiko besar juga gitu ya. Ya itu jadi pelajaran bagi saya sih ya, namanya juga kita proses belajar gitu ya. Nggak tahu sampai separah itu gitu ya untuk yang masuk. Tapi bagi saya sendiri Bapak Ibu, teori-teori yang kita pelajari secara modern sebetulnya adalah teori lama dengan media baru gitu ya. Jadi Bapak Ibu melihat sesuatu yang maju itu bisa tanya juga gitu ya. Bukan wah ini harus pakai kuis, enggak. Coba ditanya, Pak ada nggak alternatif? Ini saya senang banget Bapak Ibu bertanya gitu loh. Enggak gitu. Ya itu mah pakai kuis udahlah saya nggak usah. Nah ini mental-mental menurut saya perlu dibangun untuk Bapak Ibu guru dan juga mungkin rekan-rekan guru yang baru merintis beberapa tahun gitu ya. Jadi kalau nggak paham, tidak paham, ya bisa bertanya. Nah mungkin karena dari saya juga punya pengalaman yang serupa, ya tadi coba berbagi kepada Bapak Ibu. Harapannya tadi em, apa namanya teori lama dengan media baru sih banyaknya Bapak Ibu. Kalau pembelajaran kan eh, kira-kira ya nggak banyak berubah, tapi percepatan yang banyak berubah. Adanya AI gitu ya, kemudian adanya aplikasi-aplikasi pendidikan itu kadang malah mendistraksi kita. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan teknologi, bukan Bapak Ibu itu menyerahkan semua pembelajarannya ke teknologi. Kalau saya tadi memang untuk ingin membangun kepada siswa, ya teknologi sangat cocok untuk asesmen sesuatu. Karena hasilnya kita bisa lihat dan kita bisa analisis. Tapi proses pembelajaran masih perlu sentuhan guru dan humanis. Dari saya kiranya seperti itu Mbak Afida, terima kasih. Terima kasih juga buat Baik. Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi Pak, saya ucapkan mohon izin Pak untuk foto bersama terlebih dahulu dengan peserta diklat pada malam hari ini. Boleh Bapak dan Ibu untuk open kameranya terlebih dahulu nih. Kita akan foto bersama dengan Pak Arifin ya. Oke, boleh. Siap. Izin untuk memandu fotonya. Oke, baik. Boleh untuk jempolnya seperti biasa ya. Kita dari hari pertama sampai hari keempat nih jempol 2 mulu nih. Baik, boleh jempolnya Bapak dan Ibu ya. Saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas deh, boleh ekspresikan gitu ya, gayanya gitu ya. Oke, saya hitung dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak dan senang sekali ya. Pada malam hari ini kita bisa berbagi ilmu dan belajar bersama dengan narasumber hebat kita yaitu Bapak Muhammad Arifin SSGR. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Arifin. Nah, diinformasikan pula nih untuk seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh admin di grup kegiatan. Dan juga saya informasikan untuk melengkapi presensi dari hari pertama sampai dengan hari keempat pada malam hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Dan tidak lupa untuk saya informasikan kembali bahwa sertifikat akan dikirimkan maksimal H+4 ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon ditunggu untuk pengiriman sertifikatnya ke Bapak dan Ibu semua. Baik. Jangan lupa untuk update terus info kegiatan Diklat Nasional di Belajar Bersama. Ini kalau saya penutupan tanpa pantun kayaknya kurang nih. Izin Pak Arifin ya untuk saya menutup memakai pantun gitu ya. Baik, jalan-jalan ke Jati Asih bertemu pula dengan Neama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di diklat selanjutnya bareng Belajar Bersama. Mari tingkatkan kompetensi guru melalui belajar bersama. Saya Afidat ini salah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Tetap semangat.